Ternyata perempuan cantiknya bukan dari bedak ya Bu ya. Kalau dari bedak mah ibu bedak yang tebal, selot tebal, alis tebal, ginju tebal, giran hujan kayak ondel-ondel. Bedak sama sedok nyapu jadi satu. Masya Allah, ini berkah pasangan. Jadi mesti berbagi, mesti tahu kondisi, mesti merasa dirinya menjadi hamba Allah. Insya Allah hidup bakal menjadi hidup yang terindah di dunia. Saya mengutip hadis Rasulullah masih dalam kitab Tanbih, ini makalah. Inna Allah Ta'ala zana as-sama'i bil kawakib wa zana malaika bi Jibril wa zana suhur bi sahri Ramadan wa zana layal bi lailatul Jumu'ah wa zana layal bi lailatul Qadr wa zana layal bi yaumil Jumu'ah wa zana al-kutub bi kitabil Qur'an wa zana al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim wa zainal anbiya bi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terenak. Seandainya kita disamain dengan umat-umat yang dulu, udah habis kita, Pak. Nabi Lut alaihissalam umatnya homoseksual, dikasih perempuan, senangnya laki-laki. Allah marah, Nabi Lut minta, maka diajak umat Nabi Lut, habis, Pak. Disisakan cuma beberapa orang sebagai bukti perkembangan zaman. Kaum Nabi Nuh alaihissalam melunjak sama nabinya, ingkar kepada Allahnya. Allah kasih banjir sampai melebihi bukit Tursina, hancur luluh lantak, nggak ada sisa. Bahkan Nabi Yunus menangis karena anak dan istrinya ikut hanyut juga. Nabi Yunus alaihissalam pun sama, kaum Ninawa dihancurkan oleh Allah, kalaupun akhirnya insaf juga. Kaum Nabi Saleh, kaum Hud, kaum Sabah, semuanya dihancurkan oleh Allah tanpa tersisa. Tapi lihat Nabiullah Muhammad, kejahatan kita sama dengan kejahatan kaum yang dulu. Siapa bilang homoseksual sekarang gak ada? Bahkan sekarang homoseksual minta disahkan sama negara. Perkawinan sesama jenis minta disahkan sama negara. Kan gak etis, betul tidak Pak? Mas pengaruh pertamanya berisik, betul nggak? Mana-mana kan kalau ngadu pedang berisik deh. Islam sekarang banyak yang ingkar sama nabinya, banyak, tapi gak dihancurkan. Kaum Nuh, kaum sahabat dirubah jadi seekor kera cuma gara-gara hari Sabtu jangan suruh cari rizki, tapi mereka bandel, hari Sabtu malah nyari rizki, dirubah mereka menjadi kera. Umat Nabi Muhammad ada yang 24 jam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, gak pernah kenal masjid, nyari rizki, gak dirubah jadi seekor kera. Kalaupun akhlaknya sama seperti kera rakus, tapi umat Nabi Muhammad enak tidak dihancurkan. Kenapa? Karena permintaan nabinya. Bahkan ketika Jibril turun tangan ingin menghancurkan umatnya, kata Nabi, jangan Jibril, belum mendapatkan hidayah. Rasulullah selalu menyebut umat-umatnya, dan Rasulullah tipikal sabarnya sungguh sangat luar biasa. Ini enak umat Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad kalau umurnya nggak panjang kayak umat Nabi Nuh. Nabi Nuh kan hampir 1000 tahun umurnya, tapi dapat umatnya sedikit. Nabi Allah Muhammad umurnya berapa sih? 63. Ya umatnya nggak jauh-jauh beda Pak, nggak jauh-jauh beda sama nabinya. Kalaupun ada yang 80-90 malah udah sampai Pak. Orang umur 90 tahun malah minta mati Pak. Jalan susah, ngongkol di tempat, betul nggak? Kalau ongkolnya bayi kan enak kita bersihin, betul. Nah kalau ongkolnya aki-aki jadi fitnah, jadi sengketa, jadi ribet, bahkan mungkin anak-anaknya banyak yang ngedoain mati. Makanya orang umur udah terlalu tua pengen mati Pak. Nabi Allah Muhammad 63, umatnya nggak jauh-jauh, paling lama 70. Ada yang isi umurnya 60 tahun, ada yang 60 nggak? Berarti sisa 3 tahun kalau ngikutin Nabi Muhammad Pak. Ada yang umurnya 62. Ini udah mikir-mikir aja yang 62. Berarti sisa setahun. Ada yang umurnya
umurnya 62 tahun, 11 bulan, 28 hari. Berarti habis ngaji. Tapi umat Nabi Allah Muhammad diberikan fadilah yang mengalahkan ibadah umat nabi-nabi yang dulu. Inna Allah Ta'ala jana sama'i bil kawakib. Allah menciptakan tuh bulan, bintang, matahari, meteor begitu indah seperti jajaran permadani. Makanya ketika kita melihat bulan begitu indahnya, cahayanya begitu syahdu menerangi sepanjang malam yang gelap. Bahkan ada anak-anak muda yang mencoba merangkai sebuah puisi dengan melihat bulan. Sayang, wajahmu seperti bulan kesiangan, berarti pucat mau mati. Makanya kalau melihat yang takjub kembali ke Allah seperti subhanallah. Melihat yang hebat-hebat, Allahu memulai sesuatu bis, mendengar duka cita innalil, mertua meninggal alhamdulillah. Ini kan prinsip, kembalikan ke Allah. Wa zada suhur bi sahri Ramadan. Allah menciptakan bulan-bulan, ada satu bulan yang terindah, bulan fadilahnya yang sungguh sangat luar biasa. Bulan dipinta sama nabi yang lain cuman kagak dibagi. Bulan dituntut sama umat nabi yang lain cuman gak dikasih. Bulan yang dikasih buat umat Nabi Muhammad apa dia? Sahrullah, sahrul Ramadan. Bulannya Allah, bulan Ramadan, bulan yang bursa pahala, diskonnya besar luar biasa. Ibadah, kan sering kita kata Ustaz dengar tuh orang tidur puasa ibadah Pak. Emang kalau tidur jam 6 bangun jam 6 bukan ibadah, bukan lengar namanya begini. Maksudnya tidur di sini pengen menghindarkan maksiat. Daripada mata jelalatan, mulut ngomongin orang, tingkah laku nggak karuan, mendingan tidur menghilangkan kemaksiatan disebut ibadah. Sebab paling gampang itu orang ngomongin orang Pak. Saya datang ke sini diomongin sama ibu-ibu, itu Ustaz kayak ular kepet hijau-hijau. Kemudian diamnya orang puasa tasbih Pak, udah diam aja nggak usah ngomongin orang, tasbih. Bahkan doa mustajab, doanya orang puasa diijabah tuh minas samai wa hidah as-sabi'ah, sampai di langit pertama dan ketujuh dibuka gerbang. Doa orang puasa ini diterima proposalnya. Makanya supaya wabah hilang mumpun bulan puasa doa. Cuman kadang-kadang doa kita nggak diijabah, Ustaz, karena kita doanya nuntut mulu sama Allah. Kerja sama enggak. Kan kita mah seneng ngasih kecil, mintanya banyak, betul nggak? Sedekah paling 2.000, cuman minta alfat, kan goblok. Masih 2.000 ke masjid, mintanya alfat, rumah bertingkat, kalau bisa saya diizinkan nikah lagi ya Allah. Ya Allah, malaikat sampai kesel ngomong, ntar gua tonjok mulut lu. Masih 2.000 catatan banyak amat. Kita nyebut asma Allah sedikit, tapi Allah menyebut hamba yang gak pernah berhenti 24 jam. Sedekat urat nadi. Kita nyebut asma Allah gak ada yang kuat. Kok ngedengar ceramah 1,5 jam aja udah berapa kali muat. Sampai ada yang belakang ngomong najis, gue manggil dia lagi. Tuh. Betul Pak. Kuatnya Bapak la ilaha illallah berapa kali sih? Makanya ada tasbih itu isinya 33, itu hitungan favorit. 33, lebih dari 33 aja udah ngambek nih. Ini Bapak tasbih udah gak bisa diputar lagi nih, dia masih la ilaha illallah aja nih. Coba Bapak lagi ikut tahlil, kata yang mimpin tahlilnya begini, Allahu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo kita baca hari ini 1000 kali. Kira-kira kalau yang ahli tahlilnya merem, melek bubar gak orang? Menyebut asma Allah kita gak mau banyak, tapi kita pengen banyak disebut nama Allah. Egois kita. Tapi Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Pak. Betul gak? Dikasih wabah corona yang nggak kelihatan, gimana corona segede-gede gajah, selesai urusan. Kita dibikin sedikit aja nggak lampungan, masya Allah. Tuh, Allah ciptakan bulan Ramadan. Bahkan yang paling hebat tuh kata para asatid, bau mulutnya orang puasa nilainya sama dengan bau kasturi di surga. Bau mulutnya doang ada nilai ibadahnya. Ini baunya ya, nilai baunya bukan baunya Pak. Ini ada salah kaprah, bau mah tetap aja bangke. Tapi nilai baunya ibadah. Nilai baunya ini adalah nilai bau kasturi. Jangan mentang-mentang kata Ustaz bau puasa itu mulutnya ibadah. Dia sahurnya pakai jengkol, lalapnya
Merokok Samsu 2 batang, nggak sikat gigi lagi, tidur, blek, bangun jam 10 bagi-bagi kasturi. Weh sini lu mau kasturi surga nggak? Hah? Yang mati-mati juga orang. Nilainya seperti kasturi surga. Masya Allah. Wa zainal layal bi lailatul qadar. Allah ciptakan malam, ada satu malam yang terindah buat umat Nabi Muhammad, gak dibagi umat yang lain. Apa dia? Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaika waruhu fiha. Turun para malaikat bawa catatan dan buku dari emas tapera. Ruh-ruh yang mulia keliling mencatat siapa orang yang ketika Lailatul Qadar bersandar di masjid-masjidnya Allah, iktikaf, menyebut asma Allah. Orang-orang yang seperti inilah yang ibadahnya, kalaupun gak dapat Lailatul Qadarnya, tapi ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita belum tentu hidup kita sampai 1000 bulan atau 80 tahun, tapi umat Nabi Muhammad dikasih satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin ibu, itu buat umat Nabi Muhammad. Makanya nanti malam Lailatul Qadar 21 sampai 29 jangan banyakin di rumah, tapi banyakin di masjid, kalaupun godaannya dahsyat. Sebab Lailatul Qadar ini menjelang Idul Fitri, ini godaannya hebat. Saya tanya ibu 21 sampai 29, ibu banyak iktikaf apa banyak di rumah bikin kue? Iya, oke. Bapak banyak buka Quran apa buka lembaran banyak terima THR? Banyakan yang di masjid apa di pasar milih-milih baju lebaran? Banyakan buka Quran apa buka toples? Jujurmu menyakitkan. Lailatul Qadar ternyata begitu, padahal pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa gak dikejar? Sebab tahun depan belum tentu ketemu Ramadan lagi. Apa susahnya bersadar di masjid? Tembok ngedoain kita, air wudhu ngedoain kita, karpet ngedoain kita, tehol ngedoain kita, bahkan pohon-pohon yang bergoyang istighfar buat orang-orang yang duduk di Lailatul Qadar. Anulah, orang tua emang harus lebaran ibu. Bikin kacang apa nunggu lebaran doang? Kok enggak, di hari yang biasa kita mau bikin 10 kilo nggak ada yang larang. Bikin gipang apa nunggu lebaran doang? Hari biasa juga kalau mau bikin gipang bebas. Bahkan lebaran banyak bohongnya. Talent yang kamu buang isinya rengginang. Banyak banget ditipu sama jamaah. Gua doyan banget, kan gua mau cari apa namanya itu wafernya, pas dibuka rengginang. Talent aja ngebohong. Gimana orangnya? Coba Lailatul Qadar dicari itu. Iktikaf nih, masya Allah. Sebab jujur pak, kalau ditimbang sekarang dosa sama kebaikan, banyakan dosa kita pak. Sholat atau banyakan dosa. Kita pikir dari akhir balik sampai sekarang berapa kali kita sholat? Karena kita sholat juga tergesa-gesa, terburu-buru, dikejar dunia. Kita kalah sama duit. Saya tanya, ibu cinta harta apa cinta Allah? Saya nanya jujur nih. Harta apa Allah? Bapak harta apa Allah? Udah bimbang dia. Ibu bener cinta Allah ya? Harta enggak? Misalnya suami ibu nggak ikut pengajian nih, tiba-tiba telepon ibu nih, "Mah, ini ada uang 9 juta nih. Ambil sekarang, kalau enggak saya mau berangkat lagi nih." 9 juta loh. Suaminya suruh ngambil sekarang. Bertahan ngaji apa pulang? Gak usah dijawab, tampangmu udah kelihatan. Bapak nyimpan duit 3 juta di bawah bantal. Bapak ngaji di sini nih. Bapak baru ingat nih, ya Allah duit di bawah bantal 3 juta. Ini nggak tahu nih, yang tahu cuma kita. Tapi bapak ingat tuh duit di bawah bantal. Nah itu bakal dibersihin tuh kasur sama istri kita. Kira-kira bapak deg-degan pengen pulang nggak? Ngomong cinta Allah, baru dites begitu aja pengen buru-buru pulang. Ini masalah. Kan begitu seperti itu. Jadi Lailatul Qadar paling dikejar pak ya. Kenapa? Buat kita doang nih pak. Buat kita doang ibu dikejar. Ibu nggak harus ke masjid, cukup di rumah. Banyakin baca Al-Quran. Wasyadal ayam yaumil Jum'ah. Buat kita lagi aja. Dan Allah menciptakan hari-hari, ada hari yang terindah, yaitu Jumat. Itu hari yang paling berkah. Penghulunya segala hari, pendekarnya segala hari. Jumat dikasih buat siapa? Buat kita.
nih biar tahu nih. Ketika hari Jumat tiba, tuh malaikat berdiri depan pintu, Pak. Satu bawa buku dari emas, satunya bawa pena dari emas, dari perak. Itu yang masuk sholat Jumat, yang masuk sholat Jumat dicatetin di buku malaikat. Udin, RW, RT, catat itu, dicatetin semua. Pas khotib naik mimbar, buku ditutup. Jadi kalau Bapak datang sholat Jumatnya pas khotib naik mimbar, ada kebagian catatan. Ini kadang-kadang kan kita Jumat, nyantai ngerokok dulu batang. Ini mah khotibnya lama, ini kalau nggak ada geledek nggak berhenti dia mah. Kita sering begitu nih. Padahal dicatat sama malaikat, duduknya kita dicatat. Khotib naik mimbar, buku ditutup. Jadi nggak kecatat kita. Kenapa? Saking pentingnya momen Jumat, khotib Jumat itu termasuk rukun Jumat, maka malaikat pun nggak ngeganggu. Ditutup bukunya, nggak ada lagi catatan. Malaikat ngedengerin khotib. Selesai sholat 2 rakaat, balik ke malaikat, diserahin bukunya. Apa kata Allah? Orang-orang yang tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang sholat Jumat, bilangin kabar gembira, dia itu yang terampuni dosanya. Makanya kalau orang pandai bilang, itu dari jam 6 udah ada di masjid. Ngapain sih? Beda sama orang Jakarta. Jam 6 di masjid, jam 7 kotak amal hilang. Bahkan yang hebatnya hari Jumat satu waktu Nabi Musa berjalan, kemudian ada ngeliat orang 70 lebih ibadah doa khusyuk di hadapan Allah. Nabi Musa sampai nanya, man antum kullun, siapa anda sekalian semuanya? Mereka menjawab, nahnu qaumuka ya Musa, saya ini kaummu ya Musa. Wih, apa yang sampean kerjakan? 70 tahun saya ibadah di sini Nabi Musa, enggak berhenti mengikuti ajaranmu dan ajaran Tuhanmu. Makanannya dari mana? Dari tumbuhan yang ada. Minuman nunggu hujan. Enggak ada satu set pun yang haram di mulut kami. 70 tahun lamanya ibadah. Bangga Nabi Musa karena Fir'aun dan seluruh bala tentaranya hancur di Laut Merah dengan kesombongan dan kezalimannya. Tapi ada 70 orang lebih yang ibadah kepada Allah. Dilaporkan ke Allah, wahai Allah, ada umatku ya Allah, hambamu ya Allah, 70 tahun ibadahnya begitu dasar. Tapi apa kata Allah? Ya Musa, ada sholat 2 rakaat yang mampu mengalahkan ibadah umatku selama 70 tahun. Nabi Musa nanya, ayu sholatin ya Allah, sholat apa ya Allah? Sholat di yaumil Jum'ah, sholat di hari Jumat. Nabi Musa mohon nangis, Nabi Musa, ya Allah, kalau bisa hari Jumat buat saya ya dan umat saya. Apa kata Allah? Laka yaumul sabat, untukmu hari Sabtu, yaumul isnan, yaumul ahad li Isa, hari Minggu buat Isa, yaumul isnan li Ibrahim, hari Senin buat Ibrahim, yaumul sulasa li Yahya, hari Selasa buat Yahya, yaumul Rabi li Zakaria, hari Rabu buat Zakaria, yaumul Khamis li Nabi Allah Adam, hari Kamis buat Adam, yaumul Jum'ah li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari Jumat diberikan khusus buat umat Nabi Muhammad. 2 rakaat ngalahin 70 tahun ibadah umat Nabi Musa. Padahal umur kita belum tentu sampai 70 tahun. Itu hebat umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Di sini Jumatan penuh, Pak. Sampai keluar puasa sendalnya. Iyalah. Kalau sendal di dalam sombong namanya. Makanya kan bingung orang sekarang, masjid besar jamaah bubar. Masjid bagus, jamaahnya mampus. Ini kalau subuh berapa sah? 6 sah ya, itu Ramadan, hari biasa. Ada, nah, kosong sampai ke belakang-belakang. Ya orang soknya ke belakang jejer. Ya orang upacara. Padahal kalau masjid itu orang pada senang masjid, gak bakal muat ini masjid. Masjid itu, Pak Ustaz, bakal jadi kendaraan. Nanti masjid jadi kendaraan surga. Dipanggil ke orang-orang yang dulu merawat, yang isi, yang sedekah, ya bulan bin bulan ta'ali, naiklah dalam di atas tuh, maka melesat dia. Ini mizan, biduni siratal mustaqim. Tanpa dimizan, tanpa lewat siratal mustaqim langsung bersama masjid-masjidnya ke surga. Kalau Bapak tahu dibuka itu pahalanya orang yang membersihkan masjid, mengurusi masjid, DKI masjid, pahalanya dibuka sama Allah, orang gak bakal ada yang mau kerja, maunya ngurusin semua. Bisa persaingan DKI, ngalahin pemilihan lurah. Makanya Pak, ayo berlomba-lomba. Ini mau bersih masjid, bersih semuanya, sendal bersih, karpet bersih, aduh, kotak amal bersih, saldo bersih,
Makanya salah satu ancaman kiamat masajiduhum yawma idzin amiratun bil bina wa harabun minal huda. Salah satu tanda kiamat, masjid itu besar bagus tapi nggak ada hidayah di dalamnya. Pengurusnya ribut mulu ribut. Ketua sama bendahara nggak ngomong setahun. Gua nggak tahu kenapa. Gara-gara minjem kopi jangan bilang-bilang ya. Dia ngomong ke marbot. Marbotnya ember lagi kan. Ketua minjem kopi. Aduh, jadi sekretaris nggak mau pernah tanda tangan. Udah wakilin aja tanda tangannya. Makanya ciri-ciri kiamat itu masjid gak ada hidayah. Jadi tempat pertempuran, persengketaan yang ngomongin orang. Iya. Kalau masjid udah jadi bahan omongan dan sering ngomongin orang, udah gak ada hidayah ke masjid. Masjid itu tempat teraman itu masjid. Kan dibuktiin, Aceh tsunami masjid selamat. Siti Guin itu musola selamat. Bahkan kemarin ketika Palu diguncang tsunami, gempa, tanah, segala macam, yang selamat rata-rata masjid musola. Yang lain ambles dia miring doang. Gitu Masya Allah. Jadi berlomba-lomba lah. Masjid ini kita rawat bareng-bareng. Jangan rawat tehelnya jadi bersih atau ruangannya AC. Rawat jamaahnya. Bagaimana caranya? Ada yang keliling nih dari DKM. Woi, sholat, woi, masjid kosong. Ketok dari pintu ke pintu. Dan pahalanya Masya Allah. Ya kalau ditimbukin ya nggak apa-apa. Ya ngetok jangan kencang-kencang. Bilang sama dia, woi, bentar lagi kiamat, woi, tempat yang paling aman masjid. Pak RW udah perlu tuh keliling pakai motor, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, suaminya tolong suruh ke masjid. Bentar lagi kiamat, gitu. Orang ke masjid, Pak RW-nya pulang. Ditanya, kenapa pulang? Kan gue udah nyeruin, pahala gue lebih gede. Gak apa-apa, insya Allah berkah. Yo ya, Lailatul Qadar banyak dikejar ya. Wa zainal kutubi kitabil Quran. Dan Allah menciptakan kitab-kitab, ada satu kitab yang terindah, terbaik, the best. Siapa dia? Al-Quran, penggabungan 3 kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil ada di Al-Quran. Sejarah catatannya begitu hebat. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Allah Muhammad rapi diketik dalam Al-Quran dengan firman Allah. Apa yang ada di Al-Quran dari tahun kemarin, dari zaman yang lalu sampai zaman yang akan datang sudah ada di Al-Quran. Bahkan banyak penemuan-penemuan sekarang sudah ditulis di Al-Quran. Ditemuin sungai bawah laut ada di surat Ar-Rahman. Hebatnya Al-Quran. Makanya wahwal huda syifa'un nur al-furqan. Al-Quran itu syifa penyembuh. Makanya ibu kalau lagi banyak penyakit banyak baca Al-Quran supaya melawan corona ini. Selain dengan protokol kesehatan, bacalah protokol keimanan. Ini yang paling bagus. Ini protokol kesehatan kita gagas, kita giat, tapi protokol keimanan kita lepas. Gua mah setahun ini gak ke masjid kan corona. Gua hampir setahun setengah ini gak jumatan takut corona. Corona itu makhluk Allah, yang lu takutin Allah apa corona? Jaga kesehatan, kan di masjid juga suruh jaga jarak, disuruh pakai masker, nggak apa-apa, namanya ikhtiar. Yang tahu apa urusan penyakit mah masukkannya dari Allah, karena corona makhluk Allah Pak, dia nggak sembarangan masuk ke tubuh orang kalau nggak izin Allah. Semuanya izin Allah. Kan Allah yang punya corona, kita diminta sama Allah agar corona nggak diizinin masuk ke badan kita. Bagaimana caranya? Doa. Al-Quran itu syifa. Makanya orang dulu mah karena rumah sakit jarang Kiai, itu kemana-mana mintanya sama Kiai. Saya dulu abah saya itu spesialis kalau ada orang yang lahirnya nyungsang, itu ke rumah abah saya. Nggak tahu abah saya doa apaan, diludahin airnya, itu maya kan, bayi kebalik. Saya nggak dikasih itu ilmunya sampai sekarang. Bahkan orang tua dulu saya kalau lagi sakit itu kan di Tangerang, saya rumah di Mauk ya, jarang rumah sakit, itu larinya ke Kiai. Anak saya pengen cerai, cuman waktu ngobrol semua cuy. Apa yang dibaca bapak paham kan? Itu diminum kita, alhamdulillah diare. Itu hebatnya sifat. Dulu ada bin Abi Thalib matanya bunga diludahin sama Rasul pakai Al-Fatihah rapet. Bahkan Abu Bakar dipatok binatang buas dengan Rasul pakai Bismillah dengan ludahnya.
rapat. Ini perlu kita terapkan nih, Al-Quran sebagai penyembuh. Nanti kalau ada nenek-nenek sini sakit matanya, sudah datang ke rumah Pak RW. Lu apa Al-Fatihah nggak? Apa Al-Fatihah? Tolong lu dari gue pakai Bismillah. RW masuk ke dalam Al-Fatihah. Mangga, cuy. Insya Allah langsung di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau meninggal diludahin Pak RW. Doanya dulu ya. Sebab andalan umat Islam satu, doa silahul mu'min muhul ibadah imaduddin. Doa itu Pak, silahul mu'min, senjata kita itu doa. Sekarang kita bisa apa kalau nggak berdoa? Ayo, corona nggak kelihatan Ibu. Bisa apa kalau nggak berdoa? Udah gonjang-ganjing kehidupan dunia. Kalau kita nggak berdoa bisa apa kita? Mengandalkan kekuatan mentah, mengandalkan kekayaan mentah, mengandalkan jabatan juga mentah. Akhirnya ujung-ujungnya kita pakai doa. Ternyata secara doa dasar, nabi-nabi yang dulu ketika terdesak, terpepet itu berdoa, nggak ada yang mengandalkan kenabiannya. Nabi Ibrahim ketika dibakar sama apinya Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim telepon temennya yang pemadam kebakaran? Enggak. Bahkan ketika dibakar, Jibril kan turun. Jibril, enak sih kan dia. Ini Ibrahim orang 9 ya. Mau saya tolongin gak sih? Kata Jibril. Saya matikan apinya. Jangan. Saya nggak butuh sampean Jibril. Saya butuhnya Allah. Sampean nama makhluk Allah. Saya butuhnya Allah. Jibril. Saya nggak butuh sampean. Jibril nawarin gak diterima Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim punya patokan doanya ke Allah, bukan doanya ke Jibril. Doanya langsung kepada Allah. Makanya dibaca tuh. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini penting buat sekarang Ibu. Dunia sekarang sudah panas, saling egois, emosional di mana-mana. Orang saling bunuh, saling cabik, saling caci, saling fitnah, saling maki.